Oke, jadi banyak banget ya yang nanyain konten Vega gimana kelanjutannya, apakah berhenti sampai di video pengambilan tok, terus apakah Veganya diblodrok, wes pokoknya aneh-aneh di sini. Jadi ini saya mau jelaskan ke kalian dulu, saya mau klarifikasi ke kalian. Ini adalah Vega yang kemarin sempat saya upload videonya untuk project. Jadi motor ini itu memang saya akui ini untuk jadinya lama banget. Nggak ada masalah yang sangat sangat berat sebenarnya. Part-part semua ada, cuma kemarin itu yang bikin lama adalah di bagian permesinan bro. Jadi ini kan untuk Vega ini mesin minta di up ke 130, lalu di vapor blasting juga dan di cat baknya. Nah untuk motor ini itu saya titipkan ke bengkel yang biasanya saya masukin Mio. Nah kebetulan di bengkel tersebut itu ada satu dan lain hal, akhirnya prosesnya lama, udah sekitar 2 bulan kalau nggak salah, atau kurang lebih lah segitu, motor ini dongkrok di bengkel. Jadi terkait mesin dan vapornya itu yang bikin lama ternyata bro. Nah sebenarnya motor ini saya antar ke bengkel itu di bagian rangka udah kepasang ya sebagian ya, tinggal naik bodi sama finishing dikit. Untuk jok juga udah saya bikin, tinggal pasang aja sebenarnya. Jadi untuk kaki-kaki dan rangka udah aman, termasuk master rem udah tak pasang. Ini pakai KTC track, lalu velg, piringan, kaliper, bagian shock belakang, lalu di bagian knalpot dan layar juga udah tak buatin. Cuma memang di bengkel itu yang lama, sekitar rong sasi ono ya lebih 2 bulan. Nah kemarin itu salah satu alasannya karena si mekanik karena di sana sendiri ya, itu istrinya lahiran, dan sebelum lahiran itu juga memang ada sering bolak-balik ke rumah sakit ya, itu aku memaklumi ya. Akhirnya setelah lahiran, setelah beberapa acara di rumah, akhirnya dia longgar. Nah ini baru tak kejar buat segera nyelesain si Vega ini. Aku tuh sebenarnya juga nggak enak sama yang punya ya, udah molor lama ini motornya. Terus sambil nunggu motor ini jadi, kemarin yang satunya itu udah tak restorasi bro, udah tinggal finishing dikit-dikit sama paling dicuci lah ya, intinya gitu. Mesin juga udah aman, nah tinggal nyelesain yang ini. Nah jadi kalau kalian tanya kenapa bisa lama ya, karena memang di bengkelnya itu cukup memakan waktu ya. Ya mau gimana lagi, si mekanik juga istrinya lahiran, pasti setelah lahiran ada acara di rumah, aku juga nggak enak buat ngejar terus. Aku coba kasih pengertian ke yang punya, dan alhamdulillah yang punya itu orangnya juga ngerti ya dengan kondisi ini. Ya wes, setelah tadi motor barusan tak ambil, udah tak turunin. Sekarang saya bakal langsung lembur, pokoknya tak kejar sebelum berangkat touring ke Bromo. Motor ini bakal harus jadi, harus saya kirim ke yang punya. Pokoknya intinya motor ini mau tak kejar dalam waktu 1 minggu ini harus sudah jadi. Nah tak kasih tahu nanti beberapa part yang memang udah siap, tinggal dinaikin ke motor ini. Saya tak ambil dulu partnya di bagian belakang. Nah jadi di sini tuh masih ada beberapa part yang belum dipasang, aki baru dan lain-lain, speedometer. Terus ini body part yang memang udah jadi dari lama, termasuk strippingnya pun juga udah saya pasang ya, karena nunggu si motor ini jadi. Nah terus untuk part-part ini nanti bakal langsung tak lembur, tak pasang, dan sekalian nanti ngecekin barang-barang yang sekiranya perlu custom atau enggak. Harusnya sih nggak perlu custom ya, karena kemarin udah tak siapin semua, tinggal nunggu rangka sama kaki-kaki dan mesinnya. Nah setelah ini saya bakal langsung pasang lah, nggak usah lama-lama, biar yang punya juga seneng. Dan kayaknya udah nggak sabar juga, soalnya motor ini udah lama banget di saya. Terus ini untuk headlamp ya, itu sesuai request saya kasih D-maker ya, D-maker, dan housingnya hitam seperti ini. Seperti itu, untuk warnanya merah Ferrari bro. Pokoknya sesuai request, aku cuma menuruti kemauan ownernya dan custom atau konsep tipis-tipis lah. Nah untuk body part yang saya pakai di sini itu pasti kasar dan halusnya originalan ya. Jadi ini originalan punya Yamaha, biar lebih presisi, soalnya kalau pakai yang KW takutnya nggak presisi. Tapi buat yang Vega satunya itu pakai yang KW tuh, jadi aku nggak pakai yang original soalnya buat ngirit budget. Nah ini pakai original, ini juga original. Terus ada beberapa part lagi, masih ada baut set. Ini baut set punya Vega ZR
yang stainless full. Terus kalau stop lamp pakai Narita ya, karena yang bening itu cuma ada merek Narita. Ini buat covernya aja. Kalau stop lamp dalamnya nanti pakai yang running bro. Terus ini speedometer digital. Nanti untuk semua link pembeliannya tak taruh di description box lah pokoknya. Nah jelas ini aku nggak bisa review semuanya, nanti aja pas waktu video review pokoknya kita jelasin semua partnya. Ini aku mau fokus buat nyelesain motor ini dulu. Udah nggak enak sama yang punya, intinya ngono lah. Dan tak rampung gesek ya, ben aku fokus buat ngerjain si Vega ZR ini. Oke, update perakitan si Vega ini ya. Ini udah sebagian bodi terpasang. Jadi bagian depan fitmentnya bagus banget. Ini pakai shock kayak Bazeto. Itu nggak perlu dipendekin atau diturunin shocknya, udah cakep fitmentnya. Ini tinggal ngerapiin kabel sama ngurutin jalur lampu ya, soalnya ini belum dirakit untuk perlampuan. Nah ini belum dirakit, jadi masih masih telanjang ya. Terus untuk yang lain sih sudah ya, stop lamp belakang sudah, lalu bodi belakang, behel juga udah. Nah aku pakai stop lamp yang bening kayak gini tuh biar cakep. Ini stop lampnya running ya, tapi belum tak coba. Terus knalpot lagi tak high temp, soalnya dia bahan pakai knalpot standar bagian silencernya, lalu leheran pakai stainless. Ini cukup kotor sih motornya, soalnya belum tak cuci dari bengkel kemarin nih. Shocknya udah, terus ini ada manisan seperti ini pun kotor ya, kotor. Jadi karena saking lamanya di bengkel ya. Terus part chrome juga udah aman. Ini tinggal nanti finishing. Oh ya, oke. Speedometernya keren bro. Wes, gokil. Ini untuk speedometernya di bagian bensin fungsi ternyata ya. Jadi fungsi, RPM juga fungsi. Soalnya saya jumper langsung ke bagian apa nggak, spool itu apa? Apa? Pulsar. Jadi langsung tak jumper ke pulsernya itu. Ini RPM fungsi ya. Terus sen juga indikatornya fungsi, indikator gigi netral fungsi. Dan untuk speedometer seperti ini tuh soketnya dibuat PNP ya, jadi udah dibikin PNP, tinggal colok-colok aja, aman. Terus saya beli juga sekalian ini batuknya udah dapat set gitu, soalnya ownernya minta speedometer digital. Wes tinggal lanjutin lagi. Saya tenang bro. Ini ada sesuatu yang membagongkan terkait Vega yang satu ini. Jadi saya kan pakai behel yang variasi ya, dan memang ini banyak tipis. Ini tipis banget bro. Nah kemarin malam waktu tak angkat, mau tak pepetin parkirnya sama si CBR ini ya, dia itu tak angkat behelnya. Nah ini behelnya patah, behelnya patah. Nah ini not recommended, padahal ini behel udah saya repaint ulang, warnanya saya bikin hitam glossy seperti ini, malah ternyata patah bro. Ini nanti bakal tak ganti ke behel yang lain ya. Ini nggak disarankan beli behel seperti ini, tipis. Ini bukan ori ya, tapi ini benar-benar tipis. Oke, akhirnya si Vega ini udah kelihatan wujudnya, udah 95%, udah jadi tinggal finishing aja. Sama ada satu part yang kurang, yaitu spion sama plat nomor ya, berarti 2 part yang kurang. Ini udah mulai kelihatan ya, cakep banget motornya. Treatmentnya juga bagus di bagian kaki-kaki depan, lalu untuk bagian belakang juga keren. Jok udah tak bikin yang model road race ya. Terus masuklah motornya. Ini sing duwe mesti pangkling lah. Nah untuk Vega ini, itu detail partnya nanti bakal saya bahas di video review jika memungkinkan, sebelum motor ini dikirim ya. Nah untuk bagian sini, ini kan ada apa ya, baut buat bracket tabungnya. Ini sengaja pakai yang seadanya dulu, karena nanti motor ini mau dipasang spion. Si owner minta dipasang spion bro. Untuk lampu depan, ini model Raymaker ya, seperti itu. Dan seperti ini kalau misalkan posisi lampu senja. Nah, lampunya seperti ini, garis ya,
gitu, stripping model transparan ya. Ini reviewnya nantilah, kalau memungkinkan bakal saya bikin reviewnya. Terus aku senang sama warna powder coat baknya bro, wah cakep, dipermanis dengan chrome-chrome-nya kayak gini. Tuh. Oh ya, untuk behel belakang, karena sebelumnya kan pas tak angkat itu patah itu ya, ini tak ganti yang model pipa tapi warna chrome seperti ini bro. Sebenarnya ini kalau dilihat kurang racing ya, kurang racing look, cuma menurut saya ini yang bahannya paling bagus. Dan untuk ukuran behel aftermarket under 100.000 ini finishingnya cukup rapi, bahannya juga tebel. Karena aku cari yang model apa ya, racing kayak kemarin itu bahan tebel nggak ada bro. Mungkin harus pakai yang original punya motor apa di custom gitu, tapi aku nggak tahu ya. Ini sekarang udah looknya udah cakep. Wah, ganteng, fitment depannya cakep banget. Shock depan pakai Kayaba. Ini ada sensor speed ya. Sensor speed ini buat speedometer digitalnya. Samurai brake, piringan PRT, lalu speedometer seperti ini. Ini mesinnya kemarin minta di refresh semua, terus di up ke 130. Cuma waktu yang terpasang ini itu dia pakai noken standar ya, soalnya pakai noken aftermarket yang kemarin saya beli itu suaranya berisik, dan kata bengkelnya mending pakai noken standar aja atau bikin lagi dari bahan noken standar seperti itu. Soalnya kalau kebanyakan noken aftermarket yang mereknya kurang apa ya, kurang terkenal itu agak berisik. Nah ini pakai noken yang standar. Lalu untuk knalpot ini leheran kan stainless ya. Lalu untuk silencernya itu standar tapi dibobok bro. Kita hidupin. Ini bensinnya sih ya. Bismillah. Kira-kira seperti itu suaranya dari si Vega ini. Guys, intinya ini tinggal finishing aja. Finishing aja, tinggal ngerapi-ngerapiin sama nyuci. Dan saya sudah cukup lega dan cukup puas dengan hasil si Vega ini. Nanti untuk detail partnya mungkin saya bakal buatin di video review ya, jika memungkinkan. Intinya ini mau tak selesaiin dulu, tak bersihin, nanti tinggal dikirim sama Vega satunya, dikirim ke Purwodadi gitu bro. Oke, mantep. Aku udah nggak enak banget sama yang punya, udah terlalu lama ini motor ada di tangan saya. Semoga ownernya nanti puas ya. Dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Seonen Motovlog. Maaf banget buat yang nungguin video kelanjutan project Vega ini dengan alasan ya yang tadi udah saya jelaskan. Anyway, Seonen Motovlog is sign out. Boom.